Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali berjumpa di pagi hari ini. Hari Minggu di mana kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun ibadah kita masih ibadah online, tapi tidak akan menghilangkan semangat kita untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Raja kita. Haleluya. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita mau semangat untuk memuji Tuhan. Kita percaya bahwa ada kemenangan ketika kita memuji Tuhan. Kita mau sama-sama pujikan nama Tuhan. Kita mau nyatakan oleh darah anak domba. Mari sama-sama boleh bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba. Nyatakan oleh kesaksian kita. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Dengan sukacita sekali lagi nyatakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dari Tuhan. Mari sama-sama dengan satu suara. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya. Mari bersama-sama kita mau nyatakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Siapa yang dikalahkan? Iblis tadi dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Semuanya bersama-sama. Oleh darah anak domba. Dengan sukacita memuji Tuhan pagi hari ini, sebab di dalam Tuhan ada kemenangan. Haleluya. Kalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak. Sekali lagi bersama-sama nyatakan oleh darah anak domba. Haleluya. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Raja kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati. Kita mau datang menyembah Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kita boleh berpusat pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kaulah harapan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab di dalam kasih-Mu kami menemukan kedamaian. Biarlah hadirat Tuhan kami nikmati dan kami rasakan di pagi hari ini. Mengalirlah di tempat ini Tuhan. Mengalirlah di setiap hati kami Yesus. Biarlah kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kaulah harapan kami. Mari bersama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan kasih-Mu, karya-Mu nyata di dalam hidupku.
kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Nyatakan darah-Mu, salib-Mu Tuhan, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam, nyatakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari sekali lagi dengan segenap hati, kasih dan karya-Mu nyata di dalam hidup kami. Amin Yesus. Karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku, Yesus. Nyatakan bersama darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkit. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan kami. Kami percaya, mandang. Sekali lagi bersama-sama dengan satu suara. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, yes Tuhan, ku aman dalam. Sekali lagi bersama, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami datang menyembah-Mu,
sama-sama kita mau angkat suara kita. Kita mau datang menyembah Yesus. Dia yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih. Kami mau nikmati hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Hanya Kau Yesus Tuhan yang layak kami tinggikan, kami agungkan. Kau segalanya bagi kami, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Haleluya. Yesus, biarlah hati kami tetap menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu terus memenuhi kami. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Kami mau rasakan dan kami mau nikmati jamahan Engkau. Terima kasih Yesus. Glory, glory, haleluya. Terima kasih. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Mari dengan segenap hati sambil mengangkat tangan katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Nyatakan bersama dengan satu suara. Haleluya, haleluya, puji. Haleluya.
Mari sama-sama kembali kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Biarlah hati kita tetap menyembah Tuhan di pagi hari ini. Biarlah segenap pujian kita, biarlah segenap penyembahan kita berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Mari berbicara bagi kami pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib. Mari sekali lagi dengan segenap hati. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Yes Tuhan, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Oh, ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kami saksikan, semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagi. Nyatakan bersama, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Oh, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat, mujizat masih ada. Sekali lagi bersama-sama, mujizat, mujizat masih ada bagiku.
lagi tepuk tangan kita yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini. Kalau kami boleh datang memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, di pagi hari ini, inilah setiap kami jemaat-jemaat-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami rindu menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, sebab kami telah siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan keluarga besar Jemaat GBI Curug. Dan terima kasih kepada Ibu Gembala dan seluruh staf tim Gembala yang mempercayakan memberi kesempatan bagi saya untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini meski kami ada di rumah kami masing-masing, kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah hati, pikiran, dan hidup kami hanya fokus kepada firman Tuhan. Kami adalah orang-orang yang haus dan lapar akan firman-Mu, dan lewat pemberitaan firman Tuhan ini kami dapat dipuaskan. Dan senantiasa bagaimana kami dapat mempraktekkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu di dalam penyampaian firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Maka yang jadi pertanyaannya adalah seperti apa wujud nyata atau tanda dari kehadiran kerajaan Allah tersebut. Dan sebenarnya ini tugas siapa dalam menghadirkan kerajaan Allah? Saya kira tidak mudah juga untuk merealisasikan kerajaan Allah di bumi. Tidak mudah untuk merealisasikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kenapa? Pasti banyak tantangan dan halangan dalam rangka untuk merealisasikan kerajaan Allah tersebut. Mari kita baca dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Penekanan utama dalam pasal ini sebenarnya mengenai hal kerajaan Allah, bukan hal kekhawatiran. Meski demikian, Lembaga Alkitab Indonesia saya kira sudah tepat memberikan judul dalam perikop ini adalah hal kekhawatiran. Tetapi poin utama atau penekanan yang paling penting di sini bukan hal kekhawatiran, meskipun ada 6 kali disebutkan kata khawatir dalam teks pasal tersebut. Tetapi poin atau isu utama di sini adalah bicara mengenai hal pencarian kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya. Itu sebabnya perlu ada penjelasan yang lebih detail mengenai
hal pencarian kerajaan Allah dan tentunya bagaimana implikasinya bagi orientasi misi gereja saat ini. Sebab saya kira kita kurang memahami motif di balik pencarian kerajaan Allah sebagaimana yang dimaksud oleh penulis kitab ini. Dan tidak sedikit dari kita sebagai orang percaya memiliki motif yang lain ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu sebabnya pertama-tama saya perlu menjelaskan di sini apa yang dimaksud dengan mencari di sini. Mencari di sini sebenarnya adalah sebuah perintah, bukan sebuah anjuran atau sebuah himbauan dari Tuhan Yesus. Mencari bukan berarti sesuatu yang memberatkan. Mencari di sini bukan tindakan yang terpaksa, tetapi mencari di sini adalah satu keasikan dari diri orang percaya untuk mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mencari secara terus-menerus, mencari dengan sungguh-sungguh, mencari dengan penuh ketekunan untuk memperoleh sesuatu yang dicari tersebut. Mencari di sini juga bermakna pada penempatan prioritas utama atau fokus utama dalam kehidupan. Jadi tidak ada yang lebih penting di sini selain pencarian yang dimaksud di sini, dan pencarian ini perlu dilakukan seumur hidup dalam diri setiap orang percaya. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dicari? Nah, dalam hal ini terdapat dua perintah yang perlu dicari sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, baik para pendengar dan para murid-murid pada saat itu, dan tentu kita saat ini sebagai para murid tersebut. Perintah pencarian yang pertama itu adalah perintah pencarian kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara mengenai kuasa kasih Allah. Kuasa kasih Allah yang mendominasi seluruh wilayah kehidupan manusia. Karena kalau kita bicara kerajaan Allah, the kingdom of God. Kata kingdom itu king dan dom. Jadi king adalah raja dan dom adalah domain. Jadi kalau bicara domain atau wilayah, ya berarti wilayah kekuasaan raja. Dalam hal ini maka core bisnis dari kerajaan Allah itu bukan pemerintahan otoriter, tetapi bicara mengenai kuasa, sekali lagi kuasa kasih Allah yang mendominasi seluruh wilayah kehidupan manusia. Inilah yang harus dicari oleh setiap kita sebagai orang percaya. Nah, sifat kasih Allah ini tentu sangat paradoks atau bertentangan dengan cara pemerintahan dunia. Kalau dunia menggunakan kuasa sebenarnya untuk mengeksploitasi semata-mata hanya untuk mencari keuntungan, bahkan karena manusia sudah jatuh dalam dosa, kuasa itu diberikan, dipercayakan, tapi dimanfaatkan yang berujung hanya pada penghancuran, pembinasaan. Bayangkan kalau orang punya kuasa, hikmat dari Allah, dan kecerdasan serta kemampuan otak, tapi yang dilakukannya hanya untuk menghancurkan dunia ini, menciptakan senjata biologis, tetapi bukan untuk membawa nilai manfaat bagi manusia, tetapi sebaliknya menghancurkan manusia. Berbeda dengan kuasa kasih Allah. Kuasa kasih Allah di sini atau sifat kuasa kasih Allah itu lebih menekankan atau lebih berorientasi pada menjaga, merawat, dan memelihara. Bisa kita bandingkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, dan 28. Baiklah kita menciptakan manusia untuk serupa dan segambar dengan Allah, supaya mereka berkuasa. Kuasa di sini bukan penindasan, kuasa di sini bukan otoriter, tetapi kuasa di sini lebih menekankan pada to manage,
pada pengelolaan, perawatan, penjagaan, perlindungan. Disinilah kuasa itu dipercayakan kepada manusia untuk merawat dan menjaga seluruh ciptaan yang ada di atas muka bumi ini. Nah, berbeda dengan kuasa yang dipraktekkan bagi manusia yang berdosa atau kuasa yang jatuh kepada manusia yang berdosa. Pasti kuasa pemerintahan yang dipercayakan kepada dia semata-mata hanya memperjuangkan untuk meraup keuntungan untuk pribadinya, bukan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya bicara mengenai pencarian kerajaan Allah dengan tujuan supaya Allah dapat berdaulat menyelimuti seluruh aspek kehidupan manusia atau seluruh aspek kehidupan orang tersebut. Nah, bagaimana kita dapat melihat tanda bahwa Allah berdaulat di dalam diri dia? Bagaimana Allah bisa berdaulat dalam diri kita? Bagaimana Allah bisa memerintah di dalam diri kita? Tentu syarat utama di mana Allah dapat berdaulat di dalam diri kita atau kita sebagai orang percaya, ketika kita bisa menempatkan firman Tuhan sebagai garda depan dalam kehidupan. Jadi dengan pencarian kerajaan Allah, dia menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya perlu bersekutu dengan Tuhan lewat firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai filosofi dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini kita harus menempatkan firman Tuhan sebagai skala prioritas utama dalam kehidupan. Kita harus belajar sungguh-sungguh, fokus sungguh-sungguh pada ajaran Injil, ajarannya Kristus, ajarannya Tuhan. Ada satu perbedaan antara kita sebagai orang percaya dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu ketika mereka belajar Taurat, itu belajarnya dengan sungguh dan tekun. Mereka betul-betul mencari Tuhan lewat belajar dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka lewat Taurat. Nah, kalau kita sendiri itu belajar Alkitab, sekarang apalagi dunia digital, kita bisa akses dengan mudah, dengan cepat, kapan saja dan di mana saja untuk mengerti kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Jadi kita tidak punya alasan lagi untuk tidak punya niat dan minat untuk belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajar untuk memahami kehendak Allah. Sebab hanya dengan demikian cara satu-satunya supaya Allah berdaulat di dalam diri kita. Jadi wujud kerajaan Allah dapat nyata dalam diri orang percaya untuk gerejanya ketika dia bisa punya koneksi lewat firman Tuhan yang dipelajari. Kalau dia tidak pernah mengerti kehendak Allah, dia tidak pernah belajar firman Tuhan, tidak pernah mengerti makna tersirat dari ayat demi ayat di dalam Alkitab tersebut. Bagaimana Allah bisa berdaulat di dalam diri dia? Dalam hal ini, Allah tidak bisa juga memaksa keberadaan orang untuk berdaulat di dalam kehidupannya. Meskipun Allah itu berkuasa, tetapi Allah pun tidak pernah memaksa untuk Allah berdaulat di dalam dirinya. Tetapi Allah mengharapkan kita untuk meresponi secara aktif untuk belajar firman Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup kita mau diatur oleh Tuhan lewat nilai-nilai kerajaan, lewat nilai-nilai ajaran Injil Kristus. Inilah tanda orang yang mencari kerajaan Allah tersebut. Inilah tanda orang menemukan hasil pencarian tersebut. Ini buah dari hasil pencarian kerajaan Allah. Poin yang kedua, atau perintah yang kedua adalah mencari kebenaran. Tadi
Perintah pertama adalah mencari kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya Allah berdaulat. Berdaulat dalam diri orang yang mencari dan berdaulat bagi gerejanya. Yang kedua adalah perintah untuk mencari kebenaran. Bicara kebenaran dalam catatan saya, bicara kebenaran itu bicara keadilan. Kebenaran dan keadilan Allah itu adalah mentransformasi kehidupan manusia. Dalam hal ini dengan pengajaran Yesus, sebenarnya mampu mengubah dan memperbarui pola pikir pendengar dengan cara pola pikir Allah. Kalau orang mengerti ajaran Injil, mengenakan dalam kehidupan, menempatkan sebagai skala prioritas utama, menjadikan hal yang paling penting di dalam hidup, maka kebenaran itu mampu mentransformasi kehidupannya. Dengan belajar mengerti kehendak Allah, maka kebenaran firman Tuhan itu mampu mengubah sikap dan tindakannya. Dalam hal ini yang tadinya dia ego, tadinya dia kejam, tadinya dia hanya mementingkan diri sendiri, tapi dengan mengerti, mau belajar pengajaran Yesus dan menempatkan di dalam hati dan jiwanya. Pengajaran Yesus ini tentu didasari oleh kasih sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ya, pengajaran Yesus itu didasari oleh kasih. Maka orang tersebut pasti akan bertindak adil, dia akan bersikap benar, dia akan membela yang lemah, dia akan rela berkorban, dia akan mau melayani dan pasti dia tidak akan pernah melihat adanya perbedaan di sana. Jadi kebenaran di sini adalah wujud nyata dan konkret hadirnya kerajaan Allah di bumi. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kebenaran yang dicari itu mampu mentransformasi kehidupan manusia selama manusia itu membiarkan dirinya supaya Allah berdaulat di dalam dirinya. Membiarkan dirinya mau diatur, diajar, dididik oleh Allah lewat ajaran Yesus Kristus, sehingga lewat kehidupannya dia mengalami transformasi. Dan kalau dirinya mampu mengalami transformasi, tentu dia dapat mentransformasi lingkungannya, dia dapat mentransformasi orang lain. Itu sebabnya siapakah yang dapat mendatangkan kerajaan Allah itu adalah orang-orang yang mau percaya dan membiarkan dirinya di mana Allah berdaulat atas dirinya. Jadi dalam hal ini orang-orang yang mengalami kerajaan Allah dan diselimuti kebenaran merupakan orang-orang yang diharapkan loyal dan percaya kepada Kristus. Mereka inilah yang disebut dengan para murid Kristus. Mereka inilah adalah alat untuk mewujudkan kerajaan Allah dan kebenaran tersebut. Jadi kitalah partner Allah itu, kitalah kunci untuk menjadi saluran dalam mewujudkan kerajaan Allah di bumi ini. Maka kita mungkin pernah mendengar bahwa gereja itulah sebagai agennya kerajaan Allah. Bahkan gereja disebut sebagai kerajaan Allah itu sendiri. Jika demikian, maka
kitalah yang bertanggung jawab untuk menambahkan kepada mereka sesuai kebutuhan jasmani dan rohani. Artinya begini, karena itu carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, ditambahkan di sini adalah sesuai dengan kebutuhan. Bicara mengenai ditambahkan juga bicara mengenai kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Dan siapa yang menambahkan atau siapa yang bertanggung jawab untuk menambahkan? Tentu bukan malaikat. Tapi kita orang-orang yang sudah ditransformasi oleh kebenaran itu, kita sebagai orang-orang yang ditetapkan oleh Allah dan Allah yang berdaulat atas diri kita, maka kitalah kunci orang-orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani tersebut. Jadi kita sebagai orang percaya bukan saja hanya melakukan pelayanan sosial, tetapi kita juga harus bisa mendidik, mengajar, memberikan jalan, memberikan peluang, membuka akses, mampu bekerja sama, kita harus bisa mampu lobby sana, lobby sini. Yang tentunya kita tidak boleh juga menghalalkan segala cara, tetapi kitalah kunci untuk mentransformasi dunia ini. Kitalah sebagai kunci di mana Allah berharap untuk kita dapat menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Jadi saya baru sharing dengan teman saya bicarakan mengenai satu daerah. Katakanlah daerah itu terisolir, daerah itu sebagian besar adalah kelompok marginal. Selain tugas pemerintah untuk mentransformasi kehidupan mereka, kitalah kunci untuk mentransformasi kehidupan rohani mereka. Kita hadir di sana bukan dengan sikap kolonialisme menduduki, memperjuangkan kepentingan organisasi, sebaliknya kita memperjuangkan kepentingan kerajaan Allah. Bukan atas nama bendera organisasi kita, tapi atas nama kerajaan Allah kita hadir di sana. Bukan dengan cara pemerintahan otoriter, bukan juga dengan kuasa semena-mena, tetapi kita hadir di sana untuk melayani mereka, membuka cakrawala berpikir mereka, yang tentunya semuanya didasari oleh kasih Allah tersebut. Dalam hal ini kita sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan, di mana Allah yang berdaulat mendominasi seluruh hidup kita, pasti keberadaan hidup kita diselimuti oleh kasih. Dan orang yang mendapatkan pelayanan dari kita, pasti dia merasakan kasih Allah. Ketika dia merasakan kasih Allah, disitulah terjadi transformasi kehidupan. Jadi ketika kita mentransformasi diri kita dengan ajaran Kristus, maka kita pun diberikan kepercayaan, kesanggupan untuk bisa mentransformasi orang lain. Disitulah terjadi kebebasan. Karena dalam bicara kerajaan Allah, bicara kebebasan juga. Bicara kerajaan Allah, bicara mengenai kelepasan, penghancuran dari kuasa setan yang selama ini berdaulat atas hidup mereka, dipatahkan oleh kerajaan Allah. Dan kuncinya sekali lagi, kita sebagai orang percaya yang hadir di situ. Inilah tugas orang percaya. Inilah tugas yang perlu dilakukan oleh anak-anak Allah. Inilah yang harus dilakukan sepanjang kehidupan kita. Inilah prioritas kita. Ini yang harus ditempatkan sebagai hal yang paling penting di atas kepentingan yang lain. Ini yang harus dilakukan seumur hidup. Dilakukan terus-menerus, maka pada akhirnya buah yang kita petik adalah transformasi kehidupan. Inilah yang dimaksud dengan doa Tuhan Yesus. Perwujudan
dari doa Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadi tema di sini bukan tema kekhawatiran. Tema di sini adalah mega proyek kerajaan Allah yang harus terwujud dalam diri anak-anaknya selama kita sebagai orang percaya hanya fokus pada pencarian. Bukan yang lain. Bukan pencarian makan, minum, dan pakaian. Seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi pencarian di sini ada pencarian kerajaan Allah. Betapa pentingnya pencarian ini. Karena ini kunci untuk mentransformasi kehidupan kita dan mentransformasi kehidupan orang lain. Nah, sekarang yang jadi masalahnya ketika anak-anak Allah atau kita sebagai orang percaya mengalami gagal fokus. Mengapa? Sebab tidak mungkin mereka akan fokus pada pencarian kerajaan Allah dan kebenarannya selama dia diselimuti oleh rasa khawatir. Rasa khawatir atau kecemasan terhadap sesuatu yang belum terjadi akan membuat dia mengalami, perhatikan, rasa khawatir itu atau kecemasan itu akan membuat anak-anak Allah atau orang percaya itu jadi pecah konsentrasi. Itu sebabnya Matius 6 ayat 24 dikatakan bahwa engkau tidak dapat menyembah kepada dua tuhan. Jadi di dalam hal ini harus dibunuh salah satu. Membunuh kasih Allah dalam diri kita atau membunuh mamon. Tentu kita harus menghidupkan kuasa kasih Allah di dalam diri kita. Harus membiarkan Allah mendominasi diri kita. Kalau kita tidak membiarkan Allah mendominasi diri kita, pasti yang dikuasai dalam diri kita itu adalah mamon. Dan pasti kalau orang yang dikuasai oleh mamon, dia pasti diselimuti oleh rasa kekhawatiran. Nah, kalau orang yang diselimuti oleh rasa kekhawatiran, semata-mata pencariannya bukan pencarian kerajaan Allah. Pasti yang dicari itu adalah soal makan, minum, dan pakaian. Orang-orang seperti ini justru menjadi penghambat untuk terrealisasinya kerajaan Allah. Baik bagi dirinya dan orang lain. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya berpotensi menjadikan Tuhan itu sebagai alat komoditas. Untuk apa? Untuk mengobati rasa kekhawatirannya. Filipi 3 ayat 19 berkata begini. Filipi 3, sebaiknya kita baca saja. Filipi 3 ayat 19. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya jika gereja salah mengajarkan makna kerajaan Allah, maka misinya pasti membangun kerajaan pribadinya, bukan kerajaan Allah. Ini pasti jadi penghalang, saya katakan ini jadi penghalang terrealisasinya kerajaan Allah tersebut. Sebab jika benar misi kerajaan Allah, maka dampaknya pasti kelihatan, yaitu kehidupan yang mengalami kebebasan, kehidupan yang mengalami kelepasan, kehidupan yang mengalami perubahan, kehidupan yang mengalami transformatif. Jadi jika gereja hadir di tengah masyarakat, maka sifatnya bukan menguasai, bukan mendominasi dengan agenda pribadinya. Tetapi yang diutamakan kalau dia benar-benar dikuasai oleh kerajaan Allah, mendominasi kehidupannya. Pasti orang-orang yang dilayani itu akan mengalami kelepasan, pembebasan
Mereka akan merasakan kasih Allah dan keadilan. Bukan gaya kolonialisme, bukan menduduki, bukan imperialisme. Bukan menghancurkan, bukan membinasakan, bukan untuk memperjuangkan ego. Tetapi dia berani untuk melepaskan ego. Dalam hal ini pelayanan yang dilakukan pasti menimbulkan kerugian. Tapi kerugian yang dia lakukan, investasi yang dia lakukan itu pasti berdampak pada kerajaan Allah. Dan ini core-nya. Inilah makna dari carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kalau perwujudan kerajaan Allah tidak terwujud dalam gereja sebagai agennya Allah dan orang percaya, maka ditambahkan itu tidak akan pernah terrealisasi. Bukan malaikat yang bertanggung jawab untuk memberkati baik secara jasmani dan rohani. Tapi kita sebagai duta kerajaan Allah, sebagai perwakilan Allah, untuk merealisasikan kerajaan Allah itu di tengah-tengah masyarakat. Tapi selama kekhawatiran mendominasi, menyelimuti pikiran, hati, dan jiwa kita, sekali lagi tidak mungkin kerajaan Allah dan kebenarannya dapat terrealisasi. Jadi mana yang harus dipilih? Agenda kerajaan Allah atau agenda kerajaan kita? Sayang sekali kalau tema-tema gereja saat ini lebih didominasi oleh tema-tema yang bersifat jalan keluar dari kekhawatiran. Tema-tema yang hanya mengatasi kekhawatiran. Jadi seolah-olah seakan-akan orang motif mencari kerajaan Allah bukan satu kerinduan untuk supaya dirinya mengalami transformatif, tapi mencari kerajaan Allah hanya untuk mengobati kekhawatirannya. Dan ini betul-betul kan maksud seperti yang dimaksud oleh si penulis. Dalam hal ini yang dimaksud adalah murid Yesus, Matius itu sendiri. Maksud dari Matius bahwa jangan khawatir, itu merupakan satu perintah. Dalam hal ini, selama orang merasa khawatir di dalam hidupnya, dia tidak akan pernah mencari kerajaan Allah. Jadi syarat untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dia harus menanggalkan kekhawatiran. Bukan karena khawatir, maka dia mencari kerajaan Allah. Itu salah. Yang benar adalah dia harus menanggalkan kekhawatiran tersebut, barulah dia bisa mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Kalau selama ini dia punya rasa khawatir, lalu kemudian dia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, pasti motifnya tidak benar. Pasti yang dicari bukan kerajaan Allah, tapi kerajaan sendiri. Dia membangun kerajaannya sendiri. Dia memperjuangkan agenda egonya. Dan dalam hal ini, kita sadar tanpa sadar sudah menjadi penghambat untuk mewujudkan kerajaan Allah di atas muka bumi. Amin. Firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami, menasihati kami, meneguhkan kami kembali. Supaya fokus hidup kami bukan pada kekhawatiran, tapi fokus hidup kami adalah pencarian terus-menerus kerajaan Allah dan kebenaran. Biarlah kami haus dan lapar akan firman-Mu, dan kami berharap kami selalu dipuaskan. Bukan saja menjadi pendengar, tapi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, berkatilah jemaat GBI Curug, terpelihara selalu senantiasa di dalam Yesus Kristus. Ini doa kami, ini harapan kami hanya kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Mari jemaat Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Sama-sama kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan dan kita mau nyatakan segala pujian syukur bagimu. Kami datang mengucap syukur pagi hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Sebab karena pimpinan-Mu kami boleh beribadah ya Tuhan. Terima kasih. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian hanya bagimu Raja kami. Nyatakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi katakan, Yesus, ku menyembah. Ku menyembahmu. Sorak-sorai dan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ibadah kita telah selesai pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.